Yo Mina, akhirnya ada informasi terbaru terkait manga Black Clover chapter terbaru. Informasi ini dimuat dalam halaman promosi Jam Giga. Seperti apa informasinya? Tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Seperti yang sudah kita tahu, Black Clover kini sudah pindah majalah dari Weekly Shonen Jump ke Jam Giga yang rilisnya 3-4 bulan sekali. Dan edisi terbarunya nanti akan dirilis bulan Agustus. Jam Giga sudah memberikan bocoran atau spoiler terkait manga Black Clover yang akan dirilis nanti dalam bentuk halaman iklan atau promosi. Di sana terdapat informasi terkait jumlah chapter dan juga halaman per chapternya. Ada juga informasi tentang apa yang akan terjadi dalam chapter terbarunya nanti, atau siapa yang akan menjadi fokus utama dalam chapter terbarunya nanti. Dalam halaman promosi itu, lagi dan lagi kita hanya diberikan visualisasi lama, yaitu Asta dan Yuno yang baru saja kembali bertemu setelah terpisah selama 1 minggu karena Asta terdampar ke Hinokuni setelah dikalahkan Lucius. Dalam visualisasi itu, mereka berdua memegang senjata atau pedang mereka masing-masing. Asta dengan Demon Slicer Katana dan Yuno dengan Spirit of Zephyr. Mereka sudah berada di hadapan klon Lucius dan bersiap menghadapinya. Dalam halaman promosi itu ada beberapa tulisan berupa informasi yang jika kita terjemahkan berbunyi, Black Clover memasuki babak akhir, 2 chapter sekaligus. Nah, dari sini kita sudah diberikan informasi penting yang cukup memuaskan. Walaupun sebenarnya kita berharap akan ada lebih dari 2 chapter, tapi tidak apa. 2 chapter ini yaitu chapter 372 dan chapter 373 sudah sangat cukup lumayan untuk mengobati kerinduan kita pada Mimosa dan Charlotte. Kedua chapter itu jika ditotal memiliki 48 halaman, dengan rincian chapter 372 sekitar 23 halaman, sementara chapter 373 sekitar 25 halaman. Kedua chapter itu akan dirilis secara resmi tanggal 8 Agustus nanti, yang artinya di akhir Juli ini atau awal Agustus biasanya kita sudah akan mendapatkan spoiler tidak resmi dari para leaker kesayangan kita. Dalam halaman promosi itu pun kita melihat visualisasi Noel, dan sayangnya itu diambil dari manga, di mana Noel saat itu baru saja menggunakan bentuk barunya, yaitu Valkyrie Dress Dragon Form, setelah menjalin kontrak dengan Dewa Laut Leviathan. Setelah melihatnya, Asier Silva terkesan dan bangga dengan kekuatan yang dimiliki anak bungsunya itu. Dalam halaman promosi terkait Noel itu ada sebuah kalimat yang jika kita terjemahkan berbunyi, pertarungan sengit dengan Asier sang ibu terus berlanjut untuk Noel dan yang lainnya. Dengan munculnya Noel di sana, hal itu memberitahu kita bahwa chapter 372 atau chapter 373 dan mungkin bahkan kedua chapter itu akan berfokus pada pertarungan Noel melawan ibunya. Tapi sepertinya tidak hanya Noel saja yang bertarung, karena di sana tertulis Noel dan yang lainnya. Dan jika kita melihat konteks kalimat secara lengkap, di sana pun tertulis melawan Asier sang ibu. Artinya yang dirujuk dari yang lainnya di sini adalah anak-anak dari Asier Silva lainnya, yaitu Nozel, Solid, dan Nebra. Mereka walaupun merasa tidak berdaya dan bahkan Nozel pun mendapatkan luka yang sangat parah, tapi mereka akan bangkit dan ikut bertarung bersama Noel melawan ibu mereka. Walaupun tetap Noel yang akan menjadi bintang utamanya. Jadi 2 chapter nanti kemungkinan besar semuanya akan berfokus pada pertarungan internal keluarga Silva. Mungkin sesekali kita akan diperlihatkan situasi lain dari para kesatria sihir kerajaan Clover secara singkat, seperti pertarungan para Black Bull melawan klon Lucius, atau bahkan memperlihatkan para penduduk kerajaan Clover yang sedang dievakuasi. Tapi kemungkinan besar untuk Asta dan Yuno yang sedang menuju langit menghampiri tubuh asli Lucius masih belum akan muncul di 2 chapter nanti, karena kondisi di bawah masih belum clear. Pertarungan Noel melawan Asier sendiri akan berjalan sangat sengit dan penuh emosional. Dengan kekuatan barunya dari sang Dewa Laut Leviathan, Noel akan mengejutkan dan bahkan memojokkan Asier Silva yang merupakan mantan kesatria sihir wanita terkuat dan seorang kapten dari skuad Silver Eagle. Karena terpojok, akhirnya Asier Silva akan menggunakan sihir keduanya dari iblis yang sudah Lucius murnikan dan masukkan ke dalam tubuhnya. Pertanyaan besar di sini, kekuatan sihir milik iblis siapa yang ada dalam tubuh Asier Silva? Jika kita mengacu kepada para paladin lainnya
semuanya yang mendapatkan sihir kedua dari iblis yang Lucius murnikan, ada salah satu dari mereka yang memiliki koneksi atau setidaknya pernah berinteraksi langsung dengan sang iblis pemilik kekuatan yang dimilikinya sekarang, yaitu Morgan. Morgan memiliki sihir kegelapan sebagai sihir keduanya, yang mana sihir kegelapan itu berasal dari iblis tingkat tertinggi Lucifugus. Kita tahu Morgan pernah memiliki interaksi langsung, bahkan melihat fisik Lucifugus dengan mata kepalanya sendiri saat Nahato memanggil Lucifugus untuk menjalankan ritual pengikatan iblis. Memang belum disebutkan secara gamblang bahwa iblis yang merasukinya adalah Lucifugus, tapi dulu saya pernah membuat video teori dan analisa apa sebenarnya sihir Lucifugus, dan saat itu saya menemukan hasil yang cukup sesuai, di mana berdasarkan petunjuk yang ada, saya mengatakan bahwa sihir Lucifugus itu adalah sihir kegelapan. Ditambah jika kita melihat bentuk tanduk Paladin Morgan, sudah bisa kita pastikan itu adalah tanduk milik Lucifugus. Jadi jika berdasarkan variabel itu, maka seharusnya iblis yang memberikan Aciar Silva sihir kedua adalah Megicula. Karena kita sudah tahu bahwa Aciar Silva pernah berinteraksi langsung dengan Megicula. Bahkan Aciar Silva dikutuk dan terbunuh oleh Megicula. Oleh karena itu sangat wajar Aciar Silva memiliki sihir kutukan Megicula sebagai sihir keduanya. Tapi masalahnya, jika Megicula kembali walaupun dalam bentuk sihir, Noel lagi dan lagi akan berhadapan dengan Megicula untuk ketiga kalinya. Pertama di Kerajaan Heart saat Megicula masih berada dalam tubuh Vanica, lalu di Kerajaan Spade saat Megicula bermanifestasi, dan sekarang di Kerajaan Clover saat Megicula dimurnikan dalam tubuh Aciar Silva. Tapi saya tidak terlalu yakin apakah Tabata akan memilih plot seperti itu, karena kemungkinan akan ada penggemar yang tidak puas dengan kemunculan Megicula lagi dan lagi. Ditambah Noel lah yang selalu menghadapinya. Hal itu membuat kredibilitas Noel pun menurun, karena dia gagal berkali-kali untuk mengalahkan Megicula. Sehingga jika plot itu dipilih, seakan-akan tidak ada iblis lain yang bisa dimunculkan, dan ini akan membuat penggemar kecewa, karena kita tahu masih ada iblis dari demonologi yang masih belum muncul, atau setidaknya disinggung dan dikeluarkan kekuatannya, yaitu Asmodeus dan juga Belphegor. Jadi jika tidak mengambil plot Megicula, maka di antara kedua iblis itulah yang kekuatannya akan dimiliki oleh Aciar Silva. Dengan kombinasi kedua sihirnya itu, Aciar tidak hanya akan menjadi lebih kuat dalam pertarungan, tapi juga bisa membuat Noel terkena mental, dan itu membuat Aciar Silva hampir tak terkalahkan. Ya, saya hanya mengatakan hampir, karena pada akhirnya Aciar Silva pun akan dikalahkan oleh Noel. Noel akan menemukan cara untuk mengatasi kekuatan Aciar Silva. Mungkin dia dan Dewa Laut Leviathan pun akan memiliki kekuatan setingkat Saint Stage, atau bahkan kolaborasi dengan teman-temannya dari Black Ball, karena kita tahu Gray dan Vanessa sudah berada di lokasi pertarungan Noel dan Aciar Silva. Ketika Gray dan Vanessa berhasil mengalahkan klon Lucius, maka tidak menutup kemungkinan mereka berdua akan membantu Noel. Atau justru sebaliknya, Noel dengan kebangkitannya, tanpa bantuan mereka berdua pun bisa mengalahkan Aciar Silva, sehingga dia bisa membantu Gray dan Vanessa untuk melawan klon Lucius. Saya di sini tidak menyinggung keluarga Silva lainnya yang akan membantu Noel mengalahkan ibunya, karena ya, bukan rahasia umum lagi, baik Nozel, Solid, ataupun Nebra, mereka tidak berguna dalam pertarungan. Kemungkinan mereka hanya akan memberikan motivasi dan psikologi tambahan bagi Noel untuk bisa bangkit. Dengan cara kematian mereka mungkin, yang membuat Noel saat itu bangkit dan akhirnya bisa mengalahkan atau membebaskan Aciar Silva. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian cukup puas dengan hanya 2 chapter yang akan dirilis setelah menunggu hampir 4 bulan? Dan kira-kira bagaimana jalannya pertarungan Noel melawan ibu kandungnya itu? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.